pada video bagian ini kita akan membahas tentang class, object, dan atribut juga nanti. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian aplikasi dari NetBeans Java-nya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, di sini kita udah muncul di bagian menu. Di sini untuk project masih kosong, kita bikin project baru. Oke, kita pilih kategorisnya Java, kemudian klik next. Selanjutnya untuk project name kita ganti dengan nama latihan 1 misalkan. Untuk create main class-nya kita hilangin centangnya supaya nanti kita mau bikin kelasnya itu manual. Oke, selanjutnya kita klik finish. Oke, sekarang udah muncul nama project latihan 1. Sekarang kita klik new. Kita bikin nama kelasnya, yaitu klik Java class, kemudian class name kita ganti misalkan dengan nama car. Kemudian kita klik finish. Oke, untuk sekarang udah muncul nama kelas car. Di sini kita mau bikin atribut. Atribut ini bisa juga disebut dengan namanya variable. Ada yang menyebutnya dengan properties. Jadi ini untuk nama-namanya lumayan banyak juga nih. Jadi untuk di dalam atribut itu ada berupa tipe data nanti, yaitu tergantung sesuai atau kebutuhan kita nanti mau pakai mana. Jadi tipe datanya itu ada yang integer, ada string, ada boolean, ada plus, ada juga nanti double. Jadi di sini saya menggunakan tipe data string, name, dan integer untuk speed. Jadi di dalam kelas car ada atribut namanya string name dan integer speed, yang mana ini masih bernilai 0 atau kosong. Oke, sekarang kita mau nampilin. Cara nampilinnya adalah kita harus membuat yang namanya main class atau kelas utamanya, itu dengan cara mengetik berikut psvm kemudian klik tab. Oke, sekarang udah muncul bagian main. Oke, di main ini kita bisa melakukan atau running nantinya buat nampilin data dari string name dan integer speed ini. Oke, perlu kalian ketahui juga untuk public static void ini bisa menggunakan untuk nanti untuk penampilannya bisa menggunakan public atau menggunakan static. Jadi nanti di sini ada perbedaan antara dua ini. Jadi untuk string dan integer speed, di sini saya akan mencontohkan beberapa hal dari public dan static. Jadi kalau kita misalkan nanti menggunakan public di bagian tipe datanya ini, misalkan seperti ini, itu artinya kita harus membuat yang namanya creating as an object atau objek baru. Tetapi kalau kita menggunakan static, misalkan di sini integer nanti static, kita nggak perlu membuat objek lagi. Jadi kita tidak membutuhkan yang namanya objek, penamaan objek. Nah, di sini saya akan mencoba beberapa varian dari public dan static. Oke, di sini kita coba dulu yang public. Kita coba yang static aja dulu nih. Yang static dulu. Static kayak gini. Oke, static string name, static integer speed. Oke, karena dia menggunakan static, jadi dia nggak membutuhkan yang namanya creating as an object. Jadi kita langsung memanggil tipe datanya seperti berikut. Name sama dengan, nah di sini kita udah bisa melakukan pengisian data. Di sini name misalkan saya isi dengan nama mobilnya itu Trios, kemudian speednya saya bikin jadi 200. Nah, sekarang kita panggil dengan mengetikkan cout gini, kemudian klik tab. Kemudian di sini kita bikin namanya misalkan nama mobil .2, kemudian plus, kemudian name, kemudian kita bikin kecepatannya adalah misalkan, kemudian kita plus dengan nama speed kayak gini. Oke, kita klik Ctrl Save, kemudian kita running dengan bisa diklik di sini atau menggunakan shortcut save plus F6. Kita ulangin. Nah, di sini ada nama mobil Terios, kecepatannya ada 200. Di sini kita udah menggunakan namanya tipe data string.
Tetapi kalau bagaimana kita menggunakan yang namanya public, apakah public bisa juga langsung seperti ini? Kita coba Ctrl Tab, kita jalankan lagi. Nah, di sini adalah non-static variable name cannot be referenced from a static context, yang artinya ini hanya berlaku untuk non-static. Jadi untuk kendalanya ini kita harus membuat namanya objek baru. Oke, sekarang kita coba komen dulu dengan menekan Ctrl Slash. Oke, udah kayak gini. Oke. Karena kita menggunakan public, kita membutuhkan yang namanya adalah pola ini. Car name, car object sama dengan keyword new, terus cat name, class name, tutup kurung, semicolon. Maka di sini kita coba klik class name-nya adalah car, class object-nya kita bikin car juga tapi huruf kecil semuanya, kemudian keyword new, kemudian class name-nya dengan nama car, diakhiri dengan semicolon atau titik 2. Nah, di sekarang kita bisa melakukan editing lagi, yaitu misalkan kita namain Jazz untuk nama mobilnya, terus untuk kecepatannya misalkan 180. Oke, sekarang kita tampilin di layout kayak tadi juga. Oke, sekarang kita misalkan namanya kita bikin, tapi di sini harus ada penambahan yang namanya car, nama objeknya, kemudian titik dan name, kemudian di sini kita untuk kecepatannya juga sama, kita plus, kemudian kita klik nama objeknya, dot name dan speed di sini. Nah, coba kita klik save, kita coba lagi save F6. Ya, sekarang udah namanya Jazz dan kecepatannya 180. Lalu bagaimana kalau misalkan kita coba ya untuk name stringnya itu, string dari namenya itu static dan enternya itu speed, bagaimana, apakah nanti ada kendala? Kita coba aja, dan ini kita komennya kita hidupkan lagi. Oke, kita coba jalankan F6. Oke, di sini banyak error karena apa? Di sini untuk speed udah public, kita hapus dulu. Di sini untuk car name juga kita hapus karena car name udah masuk di bagian static. Jadi kita tinggal untuk ini, untuk layoutnya kita juga hilangin speednya, kita tinggalin ini aja. Terus untuk ini kecepatan untuk car name kita hilangin juga, jadi kita tinggalin ini aja lagi. Nah, sekarang kita coba jalankan Ctrl Save, Ctrl S, kemudian kita coba save F6. Oke, masih ada kendala. Oke, kita lihat dulu nih. Oke, di sini ada kesalahan. Kita komen dulu, coba kita running lagi. Oke, sekarang nama mobil Trius kecepatannya 180. Oke, sekarang kita biar tahu indikasinya bahwa ini adalah, oke, kita tambahin bahwa ini adalah jenis static dan ini merupakan jenis dari public, biar kita tahu ya tampilan perbedaannya. Kita running lagi. Oke, untuk nama mobilnya ada Trius, itu static dan kecepatannya itu menggunakan tipe data integer speed dengan keyword public. Jadi ini nggak ada kendala dan ini udah benar. Oke, selanjutnya nanti kita akan belajar ke bagian method. Terima kasih.